Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini ya saya akan membahas tentang cara agar kolam terpal awet dengan jenis terpal yang biasa teman-teman ya, tidak yang mahal. Biasanya kan terpal yang bundar itu kan biasanya jenisnya kan ada berbentuk karet teman-teman ya, ada karetnya ya. Biasanya kan itu kan jelas awet banget karena kan mahal. Dan yang biasa seperti di kolam yang di belakang saya pas ini adalah kolam yang terpalnya itu sangatlah murah teman-teman ya. Jadi kolam terpal yang saya pakai adalah murah banget teman-teman ya, enggak mahal. Jadi yang saya bahas teman-teman ya, itu kolam terpal yang biasa cuma bisa awet sampai lama itu gimana? Sampai kalau saya pengalaman saya itu sampai 20 bulan tuh bisa teman-teman ya. Gimana sih perawatannya? Dan ikuti terus teman-teman ya, saya akan membahasnya. Nah teman-teman, ini ya tahap pengisian air. Ini jadi baru panen langsung diisi air teman-teman ya. Jangan sampai kekeringan, terkena sinar matahari. Itu terpal biasa itu tidak boleh teman-teman, akan memperpendek umur terpal. Ini saya akan masuk ke kolam. Airnya anyes. Nah, ini terpalnya sudah lama teman-teman, sudah lama. Jadi sudah lama. Jadi begini, ini tandanya, ini sudah lama. Jadi terpal ini awet teman-teman, walaupun terpal yang biasa ini awet. Nah ini seperti ini. Jadi kalau di atas ini wajar teman-teman ya, ini ada cat yang mengelupas itu wajar yang di atasnya. Tapi di bawah sini, bawahnya ini pas sampai di dalam, di dasar itu tidak ada yang mengelupas teman-teman. Kok bisa selama hampir ya, ini kan sekitar 20 bulan itu sudah ada teman-teman. Nah ini kalau saya pengalaman saya itu ya, terpal yang biasa itu 20 sampai 24 bulan teman-teman, itu pasti. Kalau pengalaman saya tergantung proses lelenya teman-teman ya, di dalam kolamnya itu kan. Yang pertama teman-teman ya, yang menyebabkan kolam terpal cepat rusak itu yang pertama adalah serok teman-teman ya. Serok itu pasti, serok itu pasti teman-teman ya. Apalagi kalau orangnya itu serok teman-teman ya, serok lah pasti ya akan cepat. Biasanya yang paling cepat itu di sambungan teman-teman ya. Di sambungan itu biasa ngelengkap ya teman-teman ya. Nah itu diserok waktu sotir apa gimana gitu. Soalnya kan tidak dipasang jaring kolam, biasanya seperti itu. Biasanya itu orang yang pemula. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua teman-teman ya, ya ini teman-teman ya, ini sebagai contoh saja. Lumut teman-teman ya, lumut. Nah ini kan lumut tipis teman-teman ya, lumut tipis yang tidak gondrong. Nah biasanya itu teman-teman budidaya lele pembesaran setelah panen teman-teman ya, biasanya itu dikerok. Nah ini dikerok sampai ya kelihatan catnya asli warna terpal. Dibersihkan seluruhnya. Karena apa? Biasanya itu takut kalau terpal bibit lele ya ukuran kecil itu biasanya ada yang kematian tinggi lah, ada yang bilang juga takut kena cacar lah, begini begitu dan lain-lain lah, sebagai berbagai penyakit. Sebenarnya teman-teman ya, kalau menurut saya, walaupun ini lumut yang tipis ini teman-teman ya, ini kalau saya kerok teman-teman ya, jadi sehabis panen langsung saya isi. Jadi pori-pori itu ketutup. Memang kalau ini kan kalau yang ini kan sudah kemakan usia teman-teman. Yang atas itu memang wajar. Itu cepat rusak itu memang wajar. Cuma kan enggak sampai, ini kan hampir 20 bulan ini sudah. Kemungkinan ada lah. Ini saya agak lupa ini. Kalau 20 bulan sudah ada. Nah ini. Jadi langsung diisi saja teman-teman ya. Habis panen ya kemungkinan adalah yang kotoran saja yang dibersihkan. Tapi kalau lumutnya jangan. Ini kalau dibersihkan, dikerok sampai menyeluruh, otomatis akan air kolam akan ngembes. Dan
dipatok akan tidak awet lah. Nah, biasanya kan seperti itu. Sebenarnya semua orang itu pengalaman beda-beda. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kalau dikelupas, biasanya kalau terpal cuma umur 2 bulan 3 bulan sih nggak masalah teman-teman. Tapi kalau yang saya omongin ini adalah terpal yang sudah lama. Nah, jadi jangan sampai kekeringan. Ini kemarin saya isi tapi tidak tinggi, jadi begini, kena panas dalam matahari akan kelupas. Nah, jadi begini. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi kelebihannya lumut ini teman-teman ya. Nah, jadi yang ketiga teman-teman ya, lumut tipis ini teman-teman ya. Lumut tipis ini kalau waktu ketika panen apa gimana teman-teman ya, kan itu lekat banget teman-teman ya. Jadi diserok itu licin teman-teman. Diserok itu licin, serok itu licin. Jadi tidak melukai terpal. Nah, misalkan ini dasaran, misalkan ini di bawah teman-teman ya, misalkan. Nah, ini seret begini. Jadi tidak luka. Nah, jadi kan licin. Jadi terpal akan awet. Biasanya semua akan takutlah tidak bersihkan, ada penyakit gini-gini. Kalau airnya itu kita bagus teman-teman, airnya kita itu bagus, sumber mata airnya itu bagus, insya Allah tidak ada teman-teman, tidak ada yang kena penyakit. Hanya yang dihilangkan hanya kotor-kotoran saja, lalu diisi air saja. Saya jamin teman-teman ya, kolam teman-teman akan awet. Jadi misal kotor habis panen apa ganti air kotor, biasa begini teman-teman ya. Ini disemprot saja, serot. Nah, jadi yang masih melekat biarkan saja. Nah, ini kan melekat sudah. Nah, kebanyakan biasanya banyak yang takut dibersihkan sampai bersih, akhirnya apa, diisi air ya bocor, yang lembes. Itu kalau terpal biasa. Nah, kalau saya saranin, kalau teman-teman dibersihkan ya harus terpal yang karet ya, yang berbentuk terpalnya itu yang bundar itu. Nah, itu saya jamin disikat pakai sikat pakaian itu, sikat gombal. Nanti begini, maksudnya awet. Memang keadaan kualitas bagus, tidak bermasalah disikat, dibersihkan disikat tidak masalah. Nah, jadi itu pengalaman dari saya teman-teman ya. Nah teman-teman, itu sedikit video dari saya, pengalaman saya yang saya share ke teman-teman. Dan ikuti terus teman-teman ya video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.